Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan duel Shanks melawan Kurohige di area tengah kota Pulau Hachinosu. Di sana, Kurohige marah karena beberapa waktu yang lalu, dia terkena serangan telak dari Shanks. Kejadian itu pun membuatnya menjadi lebih fokus dan berhati-hati, sebab akan sangat berbahaya bila dia terkena serangan kuat Shanks berkali-kali. Memang, daya tahan tubuhnya terbilang sangat kuat, jauh melampaui manusia pada umumnya. Tapi, tetap saja bukan berarti dia bisa membiarkan dirinya sendiri terkena serangan berulang dari orang sekuat Shanks. Maka, wajar jika kini Kurohige menjadi lebih waspada. Walau bertarung dengan lebih hati-hati dari sebelumnya, tapi Kurohige tetap menyempatkan diri untuk berbicara dengan Shanks di sela-sela pertarungan itu. Dia bilang, dulu ketika dia masih berada di kapal Shirohige, dia pernah mendengar rumor bahwa Shanks disebut sebagai anak yang ditakdirkan. Hal ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh Chopper Gaban dalam kilas balik beberapa chapter yang lalu. Kurohige penasaran, apa sebenarnya maksud dari anak yang ditakdirkan itu. Dulu, dia sering mendengar hal tersebut tanpa pernah tahu dengan jelas apa artinya. Sebab pengetahuan orang-orang di kapal Shirohige yang membicarakan itu pun sangat terbatas. Mereka tak bisa menjawab ketika Kurohige bertanya lebih jauh. Jadi, berhubung sekarang dia sedang bertarung melawan Shanks, dia tertarik untuk bertanya secara langsung. Tapi, Shanks hanya diam saja ketika mendengar pertanyaan dari Kurohige itu, karena dia tak ingin memberitahukan hal tersebut kepada musuhnya. Namun yang jelas, makna dari anak yang ditakdirkan yang merujuk kepada Shanks itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Shanks ini memang adalah sosok yang terbilang sangat istimewa, sehingga tak heran jika dia memiliki peran yang sangat penting dalam alur cerita One Piece. Kurohige yang tidak mendapatkan jawaban dari Shanks pun akan tertawa dan bilang tak masalah jika memang Shanks tidak ingin memberitahunya. Nah, Kurohige berencana ketika nanti Shanks sudah dikalahkan, dia tidak akan terburu-buru menghabisinya, melainkan dia akan mengorek informasi terlebih dahulu melalui Lafitte yang bisa memakai kemampuan hipnotis. Memang, untuk sekarang, Lafitte belum kembali ke Pulau Hachinosu, sebab dia saat ini sedang memantau perkembangan konflik antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia di Mary Geoise. Tapi, jika pertempuran di Pulau Hachinosu telah usai nanti, Kurohige tentu akan memanggilnya ke markas, sehingga Kurohige bisa melakukan rencana itu. Seandainya nanti Shanks sudah kalah, Kurohige bahkan sudah memikirkan rencana cadangan. Dia menjelaskan, jikapun nanti Lafitte tidak bisa menggali informasi dari Shanks, maka dia akan meminta Lafitte untuk melakukan hal itu terhadap salah satu kru inti Shanks. Sebab para kru inti terdekat Shanks pasti tahu banyak hal penting tentang si rambut pirang itu, seperti apa arti dari anak yang ditakdirkan, dan masih banyak informasi lain. Ada berbagai hal yang ingin Kurohige ketahui tentang Shanks karena Kurohige menduga bahwa dia bisa mendapatkan informasi-informasi berharga yang kelak akan berguna untuk berbagai rencananya. Mendengar rencana Kurohige itu pun membuat Shanks berkata, tampaknya sifat buruk Kurohige sudah muncul kembali, sebab lagi-lagi dia meremehkan Shanks dan bajak laut Akagami dengan menyangka bahwa dia sudah pasti akan memenangkan pertarungan di sana. Shanks menegaskan bahwa meskipun secara jumlah pihak bajak laut Kurohige memang unggul karena pasukan dan aliansinya sangat banyak, tapi bajak laut Akagami tidak akan kalah. Jadi, baik Shanks maupun Kurohige sama-sama yakin pihak masing-masing lah yang akan memenangkan pertempuran. Dalam perang seperti ini, kepercayaan diri memang cukup penting demi menjaga semangat dalam pertempuran. Shanks juga bilang pada Kurohige, Kurohige tidak perlu penasaran soal apa arti dari anak yang ditakdirkan. Dia juga tidak perlu penasaran dengan rencana-rencana Shanks ke depannya nanti, sebab Shanks akan menghabisi Kurohige di Pulau Hachinosu ini. Beberapa waktu yang lalu, Kurohige mengatakan hal yang sama dengan Shanks. Nah, sekarang Shanks membalas ucapan Kurohige itu. Perang psikologis antara dua Yonko ini akan terus berlangsung seiring berjalannya waktu. Di area lain yang tak jauh dari sana, ada pertarungan antara Ben Beckman melawan Shiryu dan Van Augur. Ben Beckman berhasil mengungguli mereka berdua, sehingga Van Augur pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena sudah mengalami beberapa luka. Sebelum mengalami cedera yang lebih serius,
serius, dia ingin mencari Dokyu untuk mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Niat Van Augur hanya untuk mendapatkan perawatan sederhana saja, bukan untuk meminum ramuan aneh dari Dokyu yang bisa memberi pemulihan dan peningkatan stamina secara instan. Sebab ramuan semacam itu punya efek samping yang sangat berbahaya. Jadi Van Augur cukup pintar untuk memilih tidak mengonsumsi ramuan tersebut. Walau mendapat perawatan sederhana tidak akan memberi dampak sehebat meminum ramuan itu, tapi setidaknya tidak akan ada efek samping yang berbahaya. Setelah Van Augur pergi dari area pertarungan dengan teknik teleportasinya, maka hanya tinggal Shiryu sendiri yang harus bertarung melawan Ben Beckman di sana. Nah, sang pendekar pedang dari bajak laut Kurohige itu pun berkata bahwa dia tidak berminat untuk mundur. Mungkin karena Shiryu sudah terbawa emosi dan adrenalin. Jadi, Shiryu berencana untuk bertarung habis-habisan dengan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Walau itu akan sangat menguras tenaga, dia pun berkata akan diperlihatkan kepada Ben Beckman mengapa dulu dia sangat ditakuti di penjara Impel Down. Ben Beckman menanggapi itu dengan bilang dia tahu betul reputasi mengerikan Shiryu pada masa lalu. Namun Ben Beckman sama sekali tidak gentar. Malah dia penasaran akan seperti apa bila Shiryu mengamuk habis-habisan dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Karena menurut kabar yang beredar, jika Shiryu sudah mengamuk habis-habisan, kekuatannya akan setara dengan Magellan. Beralih ke Pulau Elbaf, kelanjutan situasi Robin dan kawan-kawan yang terikat kekuatan musuh akan ditampilkan kembali. Beberapa waktu yang lalu, Robin berkata kepada teman-temannya bahwa dia tahu siapa sosok yang sedang terbang di udara itu. Berdasarkan tulisan yang Robin baca dulu, sosok itu adalah iblis pengguna sihir yang sudah hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Kemampuan sihir itulah penyebab Dory, Brogy, dan para raksasa lain berubah menjadi raksasa iblis. Usopp pun panik dan berkata, bagaimana bisa mereka mengalahkan sosok iblis mengerikan seperti itu? Robin pun menjawab, itu memang akan sangat sulit, karena sampai sejauh ini, sosok itu adalah lawan terkuat yang pernah mereka hadapi. Dia lebih kuat dari musuh-musuh sebelumnya, bahkan lebih kuat dari Yonko Kaido di Perang Wano kemarin. Namun, Robin sempat membaca beberapa buku di perpustakaan burung hantu soal kelemahan dari sosok iblis tersebut. Kilas balik pun diperlihatkan saat pertama kali Robin dan kawan-kawan datang ke perpustakaan burung hantu. Ini terjadi bertepatan ketika para kesatria suci baru datang ke Elbaf dan membuat kekacauan. Saat Robin pertama kali masuk ke perpustakaan itu, dia secara tidak sengaja melihat buku yang sangat menarik. Buku itu tentang kisah Dewa Matahari Nika. Ini tentu buku yang sama seperti yang dibaca oleh Skopper Gaban dan Tetua Elbaf. Memang, Saul sebenarnya hanya mengizinkan dua orang itu saja yang membacanya. Tapi, berhubung Robin adalah sahabat Saul sejak lama, maka Saul pun memperbolehkan Robin untuk membacanya. Bahkan, jika mau, seluruh kru bajak laut topi jerami pun diperbolehkan. Robin tentu senang diperbolehkan membaca buku Dewa Matahari itu. Tapi, tiba-tiba ada laporan soal kekacauan yang dibuat oleh para kesatria suci. Robin paham, ini bukan saat yang tepat untuk membaca keseluruhan buku itu karena memang dia harus buru-buru pergi ke area luar. Jadi, Robin hanya sekadar membolak-balikan beberapa halaman saja, hanya untuk sekadar mengobati rasa penasarannya. Ketika dia melakukan itu, terlihat bahwa buku tersebut tidak hanya sekedar berisi tulisan saja, tapi ada pula beberapa gambar yang sangat menarik. Dari sekilas yang terlihat dari beberapa halaman di buku itu, ada gambar Dewa Matahari Nika yang sedang duduk bersandar di samping pohon Adam. Gambar ini semakin memperjelas soal legenda Nika yang berasal dari Pulau Elbaf. Karena kita tahu bahwa pohon Adam memang berada di Pulau Elbaf. Jadi, dulu, Dewa Nika memang sering bersandar di samping pohon Adam ketika dia sedang beristirahat. Berhubung pohon Adam berukuran sangat besar, maka Dewa Nika yang bersandar itu pun memiliki ukuran yang sangat besar juga. Mungkin ukuran tubuhnya sebesar Loki, bahkan bisa jadi lebih besar daripada Loki. Kemudian, di halaman lain, ada pula gambar yang memperlihatkan Dewa Matahari Nika sedang melompat sambil memegang pedang dan juga perisai. Kalau untuk pedangnya, sudah pasti itu adalah pedang Yoru yang menancap di pohon Adam. Tapi untuk perisainya, belum diketahui sekarang ada di mana. Lalu ada juga gambar Dewa Matahari Nika sedang bersama makhluk-makhluk misterius yang sekarang hanya dikenal melalui cerita mitologi saja. Ya, jadi rupanya dulu Dewa Nika pun mudah akrab dengan hewan-hewan atau makhluk-makhluk misterius. Kurang lebih itu sama seperti Luffy, karena Luffy juga mudah akrab dengan hewan-hewan dan monster-monster. Salah satunya adalah Surume, sang monster gurita raksasa. Luffy bisa akrab dengan berbagai monster setelah dia menghajar mereka. Nah, sama juga dengan Dewa Matahari Nika dulu. Dia bisa akrab dengan berbagai makhluk misterius itu setelah dia menghajar mereka. Setiap gambar-gambar yang ada pada buku Dewa Nika itu pun ada tulisan yang sangat panjang. Sekilas
tulisan yang Robin baca adalah soal kekuatan sejati Nika yang bisa menetralkan kemampuan dari para iblis. Maksud dari itu adalah pemilik kekuatan matahari Nika memiliki kekuatan alami untuk melemahkan para iblis, yang mana itu mencakup kemampuan regenerasi, kekuatan sihir, dan juga wujud iblis tertentu. Jadi bisa dibilang bahwa Luffy sebagai pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika mempunyai kemampuan khusus yang menjadi kelemahan dari Im Sama yang merupakan sosok iblis. Begitu pula kelemahan dari para antek-antek iblis seperti para kesatria suci, para Gorosei, dan juga para raksasa iblis. Ada salah satu gambar yang juga sangat menarik di buku itu, yaitu gambar di mana Dewa Nika memukul wajah sang iblis dengan telak. Di gambar tersebut, Dewa Nika tampaknya melancarkan sebuah pukulan yang memiliki energi matahari. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Tetua Elbaf beberapa waktu yang lalu, bahwa tingkatan kekuatan Nika ada 3 tahapan. Pertama, kekuatan manipulasi, kemudian kekuatan imajinasi, dan yang terakhir alias yang paling tinggi adalah kekuatan energi matahari. Nah, pukulan yang digunakan oleh Dewa Nika kepada sosok iblis di gambar itu adalah pukulan energi matahari yang merupakan tingkat tertinggi. Ini seperti semacam petunjuk bahwa nanti Luffy juga akan memukul wajah Im Sama dengan telak menggunakan pukulan energi matahari. Dengan begitu, sebenarnya tanpa dilatih oleh Gaban pun, Luffy sudah bisa menetralkan kemampuan regenerasi Im Sama, para kesatria suci, dan para raksasa iblis. Namun, berhubung Luffy telah dilatih oleh Gaban, maka kemampuannya itu akan menjadi semakin matang. Setelah Robin membaca singkat beberapa kalimat dari buku tersebut, dia pun langsung bergegas pergi ke area luar karena keadaan sekarang memang sedang sangat genting. Dia pun segera meletakkan buku itu pada tempatnya, dan nanti setelah kekacauan berakhir, dia akan membaca buku Dewa Matahari Nika itu lagi. Kilas balik pun berakhir dan diperlihatkan kembali Robin dan kawan-kawannya masih terbelenggu oleh kekuatan musuh. Usopp bilang, syukurlah jika iblis itu punya sebuah kelemahan. Dan Nami berkata, semoga saja Luffy cepat-cepat naik ke dunia matahari dan menghadapi sang iblis itu. Beralih ke Mary Geoise, Dragon masih bertarung melawan Gorosei Mars dan Gorosei Nusjuro. Pertarungan mereka terus berjalan dengan seru, di mana variasi teknik-teknik dari kedua Gorosei itu cukup membuat Dragon kesulitan. Maka, Dragon pun memutuskan bahwa dia akan memakai salah satu jurus rahasia yang masih dia simpan. Sejak awal pertempuran, Dragon sudah memakai beragam teknik yang sangat hebat, tapi rupanya masih ada juga beberapa teknik yang masih dia simpan untuk saat-saat mendesak seperti sekarang. Di area lain, ada Sabo, Karasu, dan Koshiro yang bertarung melawan Shamrock. Sang pemimpin kesatria suci itu memakai beberapa serangan dengan Haoshoku Haki yang sangat besar, sehingga 3 musuh di hadapannya itu pun menjadi sangat kerepotan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!